malam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Pastor Michael. Dan ini adalah kali yang ketiga dalam program Bicara Sabda Mingguan. Nah, pada kesempatan yang indah ini saya akan bicara mengenai pemimpin yang sehat daripada trauma. Sekali lagi, pemimpin yang sehat daripada trauma. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menceritakan tentang satu kisah yang menarik dan mungkin ini ya membuat kamu akan tertawa. Ada seorang dia tidur. Nah, sementara dia tidur, kakaknya datang dan memberikan ayam mati di perut dia. Dan akhirnya dia terbangun karena tak selesa, tak nyaman. Dan betapa terkejutnya dia ketika dia tengok ada ayam mati di atas perut dia. Dan dia buang itu dan dia teriak. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kakaknya mengambil ayam mati ini dan memberikan ayam ini semakin dekat dan dekat kepada dia. Dan dia begitu takut. Wah, dia menjerit. Dan ini sangat membekas di hati dia. Dan apa yang terjadi, saudara? Mulai hari itu, semua yang nampak berbulu menjadi menakutkan bagi dia. So, apa yang terjadi? Dia melihat film dan tiba-tiba ada ayam atau burung. Dia jadi takut dan dia harus tukar channel. Begitu juga waktu membaca. Dan kalau buku itu akhirnya ada gambar burung, langsung dia tutup. Jadi saudara bisa bayangkan kalau dia sedang membaca buku yang begitu penting, lalu tiba-tiba ada gambar burung di situ, maka segala hal-hal yang penting di situ dia tidak bisa dapat. Nah, inilah trauma, di mana trauma melukai bukan hanya fisik, tetapi juga psikis atau psikologi seseorang, dan membekas dan membuat reaksi-reaksi yang merugikan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin kaitkan hal ini dengan seorang pemimpin. Sudah tahu, seorang pemimpin biasanya adalah seorang yang berjuang. Perjuangan itu kerap kali membawa luka. Bukan hanya luka fisik, tetapi luka psikis. Luka ini menjadi trauma. Kalau tidak diobati dan sembuh daripada luka ini, maka ini akan terus memberikan kesan atau dampak yang negatif bagi si pemimpin tersebut. Kalau dia pernah mengalami luka karena direndahkan, maka ketika dia menjadi pemimpin, dia merasa bahwa merendahkan orang lain adalah hal biasa. Atau kalau dia pernah disakiti atau kerap disakiti oleh atasannya dulu, dan ketika dia akhirnya menjadi seorang pemimpin, maka melakukan perbuatan yang menyakiti terhadap orang lain, lebih-lebih lagi bawahannya, adalah hal-hal yang dia rasa biasa. Saya pun mengalami itu. Sehingga dia menjalankan kepimpinan yang tak merasa problem kalau dia menyakiti orang lain. Dan bisa bayangkan orang melihat pemimpin dia seperti itu. Kalau dia pernah atau kerap mengalami tekanan demi tekanan dari pemimpin dia dulu, dia mempunyai pemimpin yang suka menekan dia. Nah, ketika dia menjadi pemimpin, kalau dia tidak menyadari trauma ini, maka dia pun akan menjadi seorang pemimpin yang suka menekan. Jadi kalau saudara melihat pemimpin-pemimpin, ya mungkin saudara ada pemimpin yang lebih tinggi dari kamu, dan Anda melihat sifat-sifat ini, kemungkinan besar dia belum menyelesaikan trauma dia. Saudara, kalau hal ini dibiarkan terus seperti ini, maka ini akan menjadi siklus, pusingan yang terus berpusing, tidak akan pernah berhenti. Mengapa? Karena ketika seorang menjadi pemimpin, dia punya power. Dan dia akan melakukan itu. Dan dia tidak akan tetap menjadi pemimpin. Orang yang dia pimpin akhirnya akan mengganti posisinya. Dan orang itu belajar
dari apa yang dia saksikan, apa yang dia alami, dan dia pun melakukan itu. Dan ini akan menjadi lingkaran setan yang tidak akan berujung akhir, saudara. Sayang sekali. Mungkin saudara sadari hal ini, dan saudara berkata, ya, tetapi semua orang begitu. Semua orang begitu. Tunggu dulu, saudara. Sebelum saudara yakin bahwa semua orang seperti itu, saya ingin kita melihat satu watak, satu karakter yang dinyatakan di dalam kitab suci. Siapa dia, saudara? Yusuf, saudaraku. Kalau ada orang yang pernah hampir dibunuh, saya rasa peristiwa itu menjadi sebuah trauma. Saya setuju. Tetapi saudara, kalau yang hampir membunuh itu adalah abang kamu sendiri, bukan karena tak sengaja, tetapi memang dengan sengaja dan menginginkan kematian Anda, ini luka yang begitu mengerikan. Saya mendapatkan gambar-gambar di internet untuk saudara bisa ada bayangan lebih jauh lagi. Ketika dia sampai bertemu dengan abang-abangnya di suatu tempat yang jauh dari rumah mereka, mereka membuka baju, pakaian yang maha indah yang dibuat oleh ayahnya. Kemudian mereka begitu kalap dan mau membunuh. Untung ada Ruben yang berkata, tidak usah bunuh, buang saja dia di sumur kosong. Dan akhirnya dia jatuh di sana. Begitu mengerikan menatap kebencian, wajah-wajah yang luar biasa dan ganas. Dari siapa? Dari abang-abang sendiri, saudara. Luar biasa. Dan belum cukup di situ. Ternyata dia dijual sebagai hamba abdi, sebagai budak, saudara. Sangat mengerikan ketika menyadari bahwa dia akan dijual di tempat di mana dia tidak tahu. Dan dia tahu kalau menjadi budak, kalau menjadi hamba abdi, itu menjadi barang yang akan digunakan, pakai seperti barang, dan jika sudah selesai akan dibuang begitu saja. Kematian tinggal menanti masa saja. Oleh sebab itu dia berteriak, "Hei, saya ada ayah tahu, saya bukan hamba abdi." Tapi dia tak berdaya. Kami sudah membeli kamu. Dan pasti dia akan berteriak, "Abang, teganya kalian. Abang, lebih baik bunuh saja. Mengapa kalian buat seperti ini?" Wah, saudara, keadaan Yusuf dikisahkan oleh abang-abangnya. Ketika kita membaca, abang-abangnya berkata kepada sesama sendiri yang dicatat dalam Kejadian 42 ayat 21. Sesungguhnya kita menanggung dosa kita terhadap adik kita. Kita melihat betapa menderita hatinya ketika dia memohon belas kasihan kita. Tetapi kita tidak mau mendengarkannya. Ini luar biasa, saudara. Saudara mungkin pernah mengalami hampir mati. Dan itu membekas. Tapi saudara sadarlah, apa yang Yusuf alami unik dan jauh mengerikan, saudara. Trauma ini boleh menjadikan karakter jahat kepada Yusuf. Yusuf boleh berpikir, ketika saya menjadi pemimpin nanti, saya pun boleh melakukan kejahatan. Tidak ada yang boleh saya percayai di dunia ini. Saudara kandung pun tidak. Tapi saudara, apakah Yusuf hanya mengalami hal ini? Saudara, akhirnya kita membaca kisah Yusuf selanjutnya. Di sana memberitahu bahwa Yusuf akhirnya dijual kepada seorang yang bernama Potifar. Dikatakan bahwa dia adalah pegawai istana Firaun, yaitu ketua pengawal diraja. Luar biasa. Kini Yusuf berada pada seorang yang kaya dan berpower, punya kuasa. Apakah dengan ini trauma Yusuf berakhir?
lagi. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Wow. Yusuf menjadi manajer yang memang berkuasa penuh, luar biasa. Sekarang Yusuf semakin hebat. Karir dia semakin berjaya, dia semakin best. Tapi saudara, seperti yang kita tahu, dia akhirnya dituduh dengan sebuah fitnah yang begitu keji. Dia dituduh mau merogol istri daripada Potifar, istri daripada bosnya. Dan bosnya menjadi marah. Dan ketika kita baca dalam Kejadian 39 ayat 20, lalu dia membawa Yusuf, lalu dimasukkannya ke dalam penjara, tempat para tahanan raja ditahan. Maka terpenjaralah Yusuf. Aduh, fitnah ini membuat Yusuf dipenjara, saudara. Ini pun suatu trauma dari Yusuf. Wah, pernahkah kamu difitnah dan akhirnya dengan fitnah itu kamu harus meringkuk di penjara? Saya pernah dengar case kawan misioneri kami, adiknya akhirnya ditipu, difitnah oleh sesama lawyer kalau tak silap, dan harus masuk penjara. Sedih sekali, sangat sulit keluarganya, istri dan anak-anaknya. Wah, sangat sulit, berat sekali saudara, jika difitnah dan akhirnya harus dipenjara untuk bertahun-tahun lamanya. Bisnis tak boleh jalan, bisnis tutup, hancur. Karir Yusuf pun berakhir sebagai seorang manajer. Akhirnya dikhianati oleh istri daripada bosnya sendiri. Sedih sekali. Bukankah ini menjadi sebuah trauma yang pasti membekas dalam kehidupan Yusuf? Saudara, apa akibat yang kita bisa agak-agak pada kehidupan Yusuf ini? Boleh jadi kalau dia menjadi pemimpin nanti, dia akan membenci wanita. Wanita telah pernah menghancurkan kehidupan saya. Nah, mungkin kalau ada bos-bos yang tidak suka wanita, jangan-jangan ada problem trauma yang belum diselesaikan ya. Oh, semua wanita tak boleh dipercaya. Wah, ini trauma juga ya. Tapi bagaimana dengan Yusuf, saudara? Kalau kita melihat ayat ini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Wow, luar biasa. Akhirnya Yusuf pun menjadi seorang yang luar biasa di dalam penjara. Dia mengatur, dia menjadi kaki tangan daripada kepala penjara. Wow. Apakah dengan ini Yusuf mengakhiri semua trauma? Tidak, saudaraku. Tidak. Sebab kenapa? Sebab apabila kita melihat kisah Yusuf selanjutnya, dia pernah mempunyai deal dengan seseorang. Orang itu adalah kaki tangan kerajaan yang best. Nah, orang ini ditolong oleh Yusuf, yaitu, saya perlihatkan langsung, kamu dalam 3 hari akan dipindah semula pada posisi kamu. Tetapi Yusuf minta agar dia ingat Yusuf. Ayat 14 berkata begini, tetapi ingatlah aku apabila keadaanmu sudah baik nanti, dan berbuat baiklah kepadaku. Ceritakanlah perihalku kepada Firaun, dan tolong keluarkan aku dari rumah ini. Wah, saudara, Yusuf ada deal menolong seseorang dan minta supaya orang itu akan memperjuangkan perkara dia. Namun saudara, kita melihat ayat selanjutnya, dikatakan seperti ini. Namun begitu, ketua juru rasa santapan tidak teringat akan Yusuf, malah dia melupakannya. Aduh, saudara, pernah Anda menolong orang lain
Tetapi dia tidak menunaikan apa yang menjadi kewajiban dia. Padahal dia mempunyai kebolehan untuk menunaikan kewajiban dia. Pasti ini menjadi trauma. Aduh, menolong tapi tidak berterima kasih. Dan ini boleh jadi membentuk Yusuf sebagai seorang yang pahit hati dan tidak lagi memiliki rasa percaya kepada orang lain, dan tidak suka membantu. Karena apa? Karena pernah saya membantu, tapi orang itu yang dibantu tidak tahu berterima kasih dan tidak mau menolong. Wah. Tapi apakah trauma-trauma ini memang membentuk pribadi Yusuf sehingga seperti itu, saudaraku? Sehingga Yusuf menjadi orang yang mudah marah. Sehingga Yusuf menjadi orang yang tak berbelas kasihan. Sehingga Yusuf menjadi orang yang penuh ketidakpercayaan kepada orang lain. Ada dendam dan menjadi seorang pemimpin yang keras. Sudah tidak. Dan tidak, sama sekali tidak. Walaupun sebenarnya Yusuf mempunyai alasan untuk itu. Mengapa saya seperti itu? Karena saya seperti ini. Saya mengalami ini dan ini dan ini. Yusuf punya 1001 alasan, saudara. Tapi saudara, mengapa? Mengapa sampai Yusuf tidak dibentuk oleh trauma-trauma ini? Karena saudara, Yusuf tahu bahwa segala sesuatu ada dalam kontrol Allah. Oleh karena Allah yang mengontrol, maka pasti semuanya baik. Walaupun tentu sebagai manusia dia tak dapat memahami semuanya langsung. Tidak dapat. Saudara, ini kata-kata Yusuf kepada abang-abangnya, dan di situ membuat kita yakin Yusuf punya keyakinan Allah lah yang mengontrol semua itu. Mari kita lihat di dalam ayat ini. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu. Dan tengok yang terakhir. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Wow, luar biasa. Allah yang mengontrol ini. Saudara, apabila Yusuf pun di penjara, kita lihat sifat ini sama, saudara. Coba saudara baca di dalam Kejadian 40 ayat 7-8. Lalu ia bertanya, mengapa hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengertikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangi arti mimpi? Ceritakanlah itu kiranya mimpimu kepadaku. Wow. Saudara, seharusnya Yusuf yang dimasukkan ke penjara karena difitnah, mungkin dia harus menjadi marah dan sedang bertanya-tanya kepada Allah, mengapa kau biarkan aku seperti ini? Dan mungkin Yusuf menjadi seorang yang sedang menangisi hidupnya. Tidak, saudara. Yang Alkitab laporkan adalah apabila dia melihat dua orang ini yang muram, yang sedih, dia berkata, mengapa kalian macam itu? Lalu mereka bilang, kami bermimpi. Dia tidak berkata, kenapa kalian mau dibodohi oleh mimpi? Saya pun pernah bermimpi, tapi tengok, saya di penjara. Yusuf tidak seperti itu, saudara. Yusuf berkata, ceritakanlah, bukankah ada Allah yang dapat menerangkan erti mimpi? Wow. Nampak di sini, trauma-trauma itu tidak membekas dalam kehidupan seorang Yusuf. Luar biasa, saudara. Yusuf tidak membiarkan trauma itu membekas dalam kehidupannya. Saudara, betul. Sebab segala sesuatu yang terjadi itu kalau Allah tidak izinkan,
Tidak mungkin terjadi. Burung pipit yang sangat murah harganya tidak mungkin jatuh kalau Allah tidak kehendaki. Rambutmu pun di kepala terhitung semua. Kalau Dia tidak kehendaki, tidak ada satupun yang jatuh. Kerap kali kita tak tahu berapa banyak rambut kita yang jatuh. Bapa di surga tahu dan menyatakan tidak ada sesuatu yang jatuh dari kepalamu yang tanpa seizin Dia. Rambut pun tak boleh jatuh kalau Dia tidak izinkan, apalagi kepalamu. Tidak mungkin. Tapi kalau memang burung itu jatuh, kalau memang rambut itu jatuh, itu karena Dia izinkan. Kalau Dia izinkan, siapa yang boleh melawan? Tapi kalau Dia tidak izinkan, tidak ada satupun yang boleh melakukannya. Jadi saudara, Yusuf tahu kebenaran ini. Daripada trauma akan membentuk dia, dia mengganti itu dengan tahu, wow, saya menerima semua ini. Karena apa? Karena Allah berdaulat. Allah mengizinkan semua ini. Dan kalau Allah mengizinkan, itu pasti untuk kebaikan. Lihatlah Yusuf. Akhirnya, dengan melepaskan semua trauma, dengan tidak membiarkan trauma membentuk dia, Yusuf menjadi seorang leader yang luar biasa. Menyelamatkan bangsa Mesir dan seluruh bangsa yang ada di dunia yang dikenal pada masa itu. Oleh sebab itu, lepaskanlah trauma. Seperti Yusuf melepaskan trauma karena meyakini bahwa di dalam segala sesuatu ada Allah yang mengontrol dengan kuat kuasanya. Dan kita tahu bahwa dalam semua hal saudaraku, ada Allah yang bekerja dan hanya untuk mendatangkan kebaikan. Rahasia yang paling penting dalam hidup Yusuf nampak di sini, saudara. Dan saya ingin kita lihat bahwa kita harus jangan dibentuk oleh trauma. Gantikan itu dengan satu keyakinan yang kokoh bahwa ini diizinkan oleh Allah, dan karena diizinkan oleh Allah pasti untuk mendatangkan kebaikan semata. Sehingga welcome semuanya. Welcome semuanya. Walaupun saya langsung tak paham, tapi saya dengan iman yakin bahwa ini pun sedang membentuk saya untuk kebaikan. Mengapa harus berespons yang tak baik? Mengapa harus menjadi pemarah? Mengapa harus menjadi pendendam? No. Saudara, satu hal lagi yang sangat luar biasa yang menjadi kunci mengapa Yusuf tidak membiarkan trauma membekas hidupnya adalah dalam Kejadian 39 ayat 1 dan juga ayat yang ke-20 tertulis. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Begitu juga ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Oh saudara, satu kunci penting lagi mengapa Yusuf tidak dibentuk oleh trauma masa lalu dia adalah penyertaan Tuhan. Saudara, dengan penyertaan Tuhan membuat Yusuf ada peluang bersekutu dengan Tuhan. Dan dengan bersekutu dengan Tuhan, Yusuf tahu bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhanlah yang berdaulat, dan dia membenarkan semua ini untuk kepentingan Tuhan, untuk kebaikan. Dia yang dijadikan alat untuk mewujudkan kepentingan daripada Tuhan. Oh, luar biasa. Fikirannya menjadi pikiran yang menyetujui kemauan Tuhan karena bersekutu dengan Tuhan. Tidak mungkin dia bisa bersekutu dengan Tuhan kalau Tuhan tidak menyertai dia. Jadi saudara, Yusuf menjadi seorang pemimpin yang luar biasa oleh karena Tuhan menyertai dia. Hal yang terakhir adalah Yusuf mengisi hidupnya dengan hidup yang bermakna. Saudara, selepas dia mengalami semua trauma-trauma itu, dia tidak murung, dia tidak larut dalam kesedihan, tapi dia mengisi kehidupannya dengan berfaedah. Ketika dia diperlakukan jahat oleh abang-abangnya, ketika dia akhirnya dijual,
Dia tidak menjadi orang yang murung. Dia tidak menjadi orang yang terus bersedih sehingga dia akhirnya akan dibenci, akhirnya akan dicambuk. Tidak. Dia menjadi seorang yang rajin bekerja. Dia menjadi seorang yang dapat dipercaya. Dia menjadi seorang yang begitu bersemangat. Bersemangat, saudara. Kalaupun kita melihat ketika dia dibuang ke penjara, dia pun tidak stres, dia pun tidak jatuh sakit karena dia akhirnya tidak berjaya menjadi kekal sebagai manajer. Tidak. Dia tidak menjadi seorang yang menyesali. Tidak. Dia menjadi seorang yang giat dan akhirnya dia dipercayakan pada tugas-tugas yang begitu banyak oleh kepala penjara. Luar biasa, saudara. Dan saudara, kalau kita melihat ketika dia diangkat menjadi orang nomor 2 di seluruh Mesir, apa yang dia lakukan, saudara? Kejadian 41 ayat 46b sampai 49. Ketika Yusuf diangkat menjadi mangku bumi, dikatakan, maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Wow. Saudara, ketika Yusuf menjadi orang yang paling best, dia tidak langsung menggunakan power itu untuk kumpulkan askar dan cari abang-abangnya untuk balas, atau cari Potifar, atau cari istri Potifar, atau cari orang yang tidak kenal rasa terima kasih karena dia berdendam. Tidak, saudara. Trauma itu tidak membekas dalam hidupnya, tapi dia melahirkan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang berfaedah bagi banyak orang. Ini dia, saudara. Ingatlah, saudaraku, sama seperti Yusuf disertai Tuhan, saya dan kamu pun disertai Tuhan. Roh Kudus ada dalam kamu dan tidak pernah akan keluar dan tidak pernah akan tinggalkan. Kamu sentiasa disertai Allah. Oleh itu bersekutulah dengan Dia. Baca Alkitab. Roh Kudus akan mengiluminasi, Roh Kudus akan menerangkan kebenaran-kebenaran Alkitab. Maka hidupmu akan berhikmat, hidupmu akan tertuntun. Saudara, kalau saudara tidak rajin baca Alkitab, Roh Kudus tidak bisa mengajarkan. Karena Roh Kudus akan menggunakan pedang roh, yaitu Alkitab. Ramai orang Kristen yang bodoh. Karena apa? Karena mereka tidak suka membaca firman Tuhan, tidak suka mempelajari firman Tuhan. Akhirnya senang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu dan tidak berbuah. Jangan, saudara. Allah menyertai engkau. Biarlah firman-Nya penuh menyinari engkau sentiasa. Bersekutulah dengan Dia, maka engkau akan tidak membiarkan dirimu dilukai oleh trauma-trauma itu, tetapi engkau akan melihat trauma-trauma itu sebagai alat Allah untuk membentuk engkau. Ganti godaan trauma dengan giat melakukan kebaikan bagi kemuliaan namanya. Bukankah kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan yang baik? Kalau kita melihat dalam Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, ketika kita sudah selamat, kita diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saudara, mari kita cari kerja yang baik. Lakukan itu. Dan saya ingatkan apa yang saya bicarakan minggu yang lepas tentang visimu. Visimu adalah misi Yesus. Dan ketika saudara menjalankan visi itu, saudara perlu ada misi. Dan misi-misi itu terkait dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga saudara ada peluang untuk memberitakan Injil. Jadi sibukkanlah dirimu dengan berbagai perbuatan-perbuatan yang baik. Jika tidak, trauma itu akan membentuk Anda, saudara. Mungkin akan menjadi pemurung, mungkin akan membuat Anda tidak bergerak, mungkin akan mengikat Anda. Lepaskan semua itu. Lakukan perbuatan yang baik. Ya Tuhan, saya rindu, saya boleh bekerja untuk kemuliaan-Mu, sehingga melalui pekerjaan itu, perkabaran berita Injil terus berjalan, dan saya masuk dalam barisan kemenangan tersebut.
Mungkin saudara berkata, aduh, itu terlalu besar bagi saya. Jangan lupa, kita sudah bicara dalam pertemuan pertama mengenai BS, belief systemmu. Jangan dibentuk oleh dunia. Ingat siapa yang ada dalam dirimu. BS Anda luar biasa, besar sekali. Saudara, dengan ini, biarlah firman Tuhan ini akan menolong Anda. Dan kiranya ini dapat membuat Anda berjaya menjadi pemimpin Kristen yang alkitabiah, yang sehat daripada trauma. Terima kasih.